Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimmus shaliha as-shaimun was-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan seorang mukmin dalam menerima perintah dari Allah, baik itu perintah atau larangan, dengan orang-orang Bani Israel? Sangat jelas dalam ayat 183 tentang puasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang indah penuh kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Suatu gelar yang Allah langsung sebutkan dan tidak banyak orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama kita bahas, jika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, bagi seorang yang beriman pasti bersiap-siap untuk mendapatkan titah kewajiban, perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman ia mengatakan sami'na wa ata'na. Bagi orang yang beriman penuh tumbuh rasa cinta, rindu, harapan akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Sangat berbeda dengan orang-orang Bani Israel ketika innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika mereka bertanya bagaimana cara mengetahui siapa pembunuh yang terbunuh di antara mereka, maka datanglah kepada Musa. Dan ketika itu Musa mengatakan innallaha ya'muru an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, wah, apakah Musa engkau hendak memperolok-olokkan kami? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Sampai Musa menegaskan bahwasanya aku berlindung kepada Allah untuk termasuk aku jadi orang-orang yang jahil. Mereka sami'na wa asaina, tidak langsung menerima perintah itu dengan sami'na wa ata'na. Justru mereka ketika mengatakan Allah innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, langsung mereka bertanya lagi. Setelah Musa mengatakan qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, mereka bertanya, bagaimana sapinya? Tasyabaha alaina, samar-samar bagi kami. Bagaimana warnanya? Apakah yang tidak boleh belang? Bagaimana warnanya? Apakah yang sudah pernah dipakai membajak atau tidak? Wa ma kadu yaf'alun. Karena mereka sangat cerewet sehingga mereka mempersulit diri mereka sendiri. Akibatnya wa ma kadu yaf'alun. Mereka lama mencari dan setelah mendapatkan harganya sangat mahal. Bagi orang beriman, karena menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama puasa, karena ia yakin ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hibur bahwasanya kutiba 'alal ladzina min qablikum, sesungguhnya ibadah puasa ini adalah ibadah juga yang pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Dan ibadah puasa ini sangat berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Nabi Daud berbeda puasanya dengan kita. Karena kita ayyama ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Hanya 12 jam dalam sehari semalam, tidak 24 jam. Dan bagi kita adalah mengapa kita sami'na wa ata'na, karena ia adalah la'allakum tattaqun, dalam rangka mengangkat martabat kita menjadi orang-orang yang beriman. Mengapa juga di sini di dalam puasa itu ada rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala.
bentuk toleransi dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dalam perintah puasa ini, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau berpergian bisa mengganti di hari yang lain, atau membayar fidyah bagi orang yang tidak bisa puasa karena sakit atau karena tua renta. Maka dalam perintah puasa ini, lagi-lagi Allah langsung menunjukkan rahman dan rahimnya. Maka Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki bagi kalian kesusahan, tetapi Allah menghendaki bagi kalian kemudahan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Allah tidak menghendaki kesusahan dalam beragama. Justru kita yang menyikapi daripada perintah itu karena ada niat untuk tidak melaksanakannya, maka kita sendirilah yang membuat susah. Masya Allah. Bukankah diutusnya Rasulullah sebagai contoh pelaksana daripada ajaran ini, Al-Quran ini, dan lahirlah sebagai sunnah, sebagai tafsir bayan daripada perintah-perintah dalam Al-Quran, juga bagian daripada kemudahan itu. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh keimanan, karena hanya puasalah yang kata Allah lewat hadits qudsi, kullu amalim ibnu Adam, semua amal-amal itu untuk ibnu Adam. Zakat, salat, lain sebagainya adalah untuk anak Adam. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Oleh karena itu, kita berada dalam bulan, jika puasa ini kita sambut dengan penuh sukacita keimanan, insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin insya Allah. Man shoma ramadanan lahu taqaddama ramadanan imanan. Siapa yang melakukan amal-amal karena keimanan, penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan geral al-muttaqin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.